Dunia grafis dan animasi adalah salah satu bidang yang mulai banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Indonesia telah melahirkan seniman grafis yang kemampuannya tak kalah dengan seniman grafis negara lain. Banyak seniman grafis dan animator Indonesia yang telah mengukir prestasi di tingkat internasional. Di antaranya adalah dua darah cantik ini. Keduanya menaklukkan paradigma wanita bukan apa-apa. Anda kembali menyaksikan Perempuan di Balik Kisah. Melissa Sunjaya sejak kecil telah akrab dengan proses berkreasi, inspirasi dari kegemaran menjahit sang nenek dan hobi sang ibu yang suka mendekorasi rumah dengan pernak-pernik buatan sendiri. Itu suka sekali sama home decorator. Terus habis itu nenek saya yang juga waktu itu tinggal sama kita jahit baju untuk orang-orang Belanda pada zaman dulu gitu. Terus bapak saya suka fotografi, terus sering banget bikin logo terus bikin kaligrafi pen sendiri. Jadi itu dari kecil memang saya tuh udah diajarin untuk kerja pakai tangan. Dari sanalah Melissa kemudian memutuskan untuk melanjutkan studinya di jurusan desain grafis. Buat saya itu suatu berkah juga. Saya waktu itu pilih di Trisakti karena saya kepingin sekali tinggal deket ibu saya gitu. Tiba-tiba saya dapat diterima di universitas di London. Mau boleh dibilang itu kebetulan, tapi kayaknya nggak ada satupun di hidup saya yang kebetulan. Begitu saya sadar semua perjalanan itu tuh sekarang saya pakai buat modal saya berkarya di tulisan. Marsha Cikita Fauzi. Ini adalah salah satu anak bangsa yang membawa nama Indonesia dalam bidang animasi. Putri dari Ikang Fauzi dan Marisa Haq ini memang sudah menyukai seni. Bahkan ia sendiri menargetkan mendapatkan gelar di bidang fine art. Pada dasarnya aku suka seni, aku suka ngelukis ya. Sebenarnya antara ngelukis sama gambar tuh aku lebih suka ngelukis, kayak lukis yang pakai cat dan di kanvas atau di kertas, pokoknya pakai cat. Karena sebenarnya yang bikin aku tertarik sama seni itu warna. Keseriusannya dalam bidang fine art dibuktikan dengan pilihannya kuliah animasi di Multimedia University di Malaysia. Aku tadinya kan pengennya DKV ITB, jadi emang dari kelas 2 SMA aku ikut les gambar di Red House Villa Merah gitu. Akhirnya aku masuknya jadinya ngambil animasi di MNU di Malaysia. Terus ya udah di sana jadi lebih diajarin lagi. Meski berat, dukungan dari keluarga menjadi sumber semangat bagi Cikita. Hari-hari jauh dari orang tua pun diisinya dengan melakukan pekerjaan sambilan di sebuah studio animasi La Copa. Gabung di sana 2009, itu sebelumnya aku udah kuliah dari tahun 2006, berarti udah sekitar 3 tahun. Dan pada saat itu kan emang aku harus magang. Itu magang tuh internship, emang program dari kampus. Terus aku milihnya di Laskopak Production karena pada saat itu tuh Laskopak Production itu yang memulai bikin tuh senior-senior aku di kampus aku, anak-anak MNU. Terus mereka berempat, Om Zaid, Om Nizam, Om Nazrul, sama Om Safwan gitu. Aku manggilnya Om sebenarnya beberapa tahun sih di atas aku. Nah itu dia bikin Upin Ipin, Laskopak Production gitu, terus nemu uncle yang ngedanain dan lain-lain. Nah aku tuh tertarik dengan company yang baru karena aku pengen tahu gimana sih cara mereka bisa bikin company yang baru itu tetap bisa bertahan gitu. Jadi kita itu adalah salah satu dari 100 desainer yang diundang untuk bikin pameran di Milan. Satu yang kasih dia karakter supaya lebih Indonesia aku. Wanita kelahiran Jakarta 1974 ini pernah berkiprah di beberapa studio desain grafis terkemuka di California, seperti CMG Design Incorporation dan Siegel & Gale Los Angeles. Pekerjaan pertama saya di desain grafis itu adalah membuat annual report. Dan di situ juga saya mendapat pengalaman yang sangat besar karena saya juga bekerja dengan percetakan dan saya langsung ke pabrik percetakan ini dan saya ngelihat bagaimana annual report ini disusun dari awal sampai jadi cetakannya. Dan buat saya
itu adalah suatu project yang membutuhkan disiplin dan multitasking skill yang sangat besar. Waktu saya menjalani itu, pertama-tama saya nggak ngerti kenapa, maksudnya buat saya itu sedikit terlalu kaku dan terlalu demanding. Tapi apa yang saya kerjain sekarang, saya ngerasa banyak dari pengalaman itu saya ambil. Setelah menikah dengan Dominic Simon yang juga merupakan seorang desainer, Melissa mendirikan Blue Lounge, sebuah firma di bidang kreatif. Jadi tahun 99 saya dan Dominic, partner saya di Blue Lounge, itu kita mendapat kita menang satu design competition. Jadi kita itu adalah salah satu dari 100 desainer yang diundang untuk bikin pameran di Milan. Tapi pameran ini tuh sangat-sangat prestigious gitu. Jadi pada waktu itu untuk bikin pameran ini itu butuh dana yang cukup besar. Dan jadi pada waktu itu satu-satunya jalan adalah untuk ngambil business loan. Dan untuk ngambil business loan itu kita kita mikir kalau memang kita bikin ini, ya udah kita let's go all the way. Kita akhirnya bikin company sendiri. Usaha yang dirintisnya sukses pesat. Tak hanya bekerja dengan perusahaan global, Blue Lounge bahkan diakui hingga mancanegara dan menerima berbagai penghargaan. Jadi waktu kita ke Milan, kita bikin pameran itu, dan karena kita waktu itu salah satu dari 100 desainer itu, kita tuh dapat liputan banyak sekali, mungkin ada 80 majalah internasional yang meliput mengenai kita. Jadi dalam bulan yang sama kita dapat komisi beberapa project dari banyak company besar di Eropa gitu. Kesuksesan yang diraih oleh Melissa jelas membuat bangga sang ibunda. Orangnya tuh kalau udah kerja nggak bisa di stop. Kalau udah punya ide itu, kalau di stop idenya hilang gitu katanya. Apa yang dia inginkan pasti tercapai kalau niatannya itu baik. Dan keinginan yang baik itu adalah doa. Menjadi anak magang adalah langkah awal Cikita di dunia animasi. La Kopak Production menjadi perusahaan tempat Cikita mengaplikasikan ilmu yang dipelajarinya. Jadi proyek pertama pas aku masuk itu lagi ngerjain Upin Ipin season 3. Terus pertama kali aku masuk sebagai modeler. Jadi yang nge-model lebih ke setting and prop gitu. Yang nge-model kamar Upin Ipin, dapur Kak Ros yang season 3 itu aku. Nah abis itu aku pindah jadi render artis, render karakter, render background gitu. Terus abis itu aku jadi animator. Jadi animator itu yang ngegerakin yang misalnya karakter kan abis di model dan di-rigging kan bentuknya tipus gitu, semuanya default gitu. Nah itu dimasukin ke scene yang kita mau dengan setting yang udah ada gitu, dimasukin terus kita gerakin deh, kita bikin pose-posenya, habis itu kita kasih in between-nya. Jadi intinya animator tuh yang menghidupkan karakter. Siapa sangka Cikita pun menjadi pegawai La Kopak setelah lulus kuliah. Cikita mendapat peran yang penting, tokoh Shanti, anak Indonesia